Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Di pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan materi bab 9 yaitu tentang statistika. Nah, di pertemuan 11, materi yang akan kita bahas yaitu tentang menganalisis data, menentukan ukuran pemusatan dan penyebaran data. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan mulai kegiatan pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu dapat membuat kegiatan pembelajaran kita pada hari ini semakin berkah ya. Dan juga semoga kalian diberikan kemudahan untuk memahami materi yang Ibu sampaikan. Amin. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas semua nikmat yang masih kita miliki sampai saat ini. Jangan lupa juga untuk selalu menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar dan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Jadi, materi yang akan kita bahas pada bab statistika yaitu ada ukuran pemusatan data yang terdiri dari min, rata-rata ya, median itu nilai tengah, modus itu data yang paling sering muncul. Berikutnya ada ukuran penyebaran data yaitu ada jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Kompetensi dasar pada bab ini itu menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini diharapkan peserta didik dapat yang pertama menganalisis data dari distribusi data yang diberikan. Yang kedua, menentukan ukuran pemusatan data yang terdiri dari nilai rata-rata, median, dan modus. Menentukan ukuran penyebaran data yang terdiri dari jangkauan kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Nah, sebelum itu, Ibu ingin mengenalkan istilah-istilah yang ada di statistika. Statistika itu apa sih? Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data tersebut. Sedangkan statistik adalah kumpulan data, baik yang berupa bilangan maupun non-bilangan, yang disusun dalam tabel dan atau diagram yang menggambarkan atau memaparkan suatu masalah. Data adalah suatu informasi yang diperoleh dari pengamatan atau penelitian. Populasi adalah semua objek yang menjadi sasaran pengamatan. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek pengamatan langsung dan dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan mengenai populasi. Nah, di kelas 7 kalian sudah belajar tentang penyajian data. Ada beberapa bentuk penyajian data, yaitu bisa berbentuk daftar atau tabel dan juga bisa berupa grafik atau diagram. Untuk yang berupa grafik atau diagram, ada beberapa jenis kan ya? Bisa berupa diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, maupun diagram gambar atau piktogram. Materi yang akan kita bahas di kelas 8 ini yaitu tentang menganalisis data. Diberikan hasil produksi padi tiap tahun pada Desa Sukamakmur dari tahun 2001 sampai dengan 2008 sebagai berikut. Informasi apa saja yang dapat kalian peroleh dari data pada tabel di atas? Di antaranya yaitu mulai tahun 2001 hingga tahun 2005, produksi padi di Desa Sukamakmur itu selalu meningkat. Dapat kita lihat dari angka yang di bawah ini ya. Dari tahun 2001 ke 2002, 2002 ke 2003, 2003 ke 2004, 2004 ke 2005, angkanya itu selalu naik. Sedangkan di tahun 2006 angkanya itu menurun. Berikutnya, produksi padi di Desa Sukamakmur menurun drastis pada tahun 2006. Iya, sudah cukup jelas terlihat dari nilainya, angkanya itu berkurang. Produksi padi di Desa Sukamakmur meningkat tajam pada tahun 2008. Nah, dari beberapa tahun yang terjadi peningkatan tadi, kalau kita hitung besar peningkatan yang cukup tajam itu terjadi di tahun 2008.
dan masih dapat kalian cari informasi lainnya lagi ya. Pada tahun berapakah hasil produksi padi terendah? Nah, kalau kita lihat di sini hasil produksi padi terendah yaitu pada tahun 2006, yaitu sebesar 225 ton. Pada tahun berapakah hasil produksi padi tertinggi? Hasil produksi padi tertinggi dicapai Desa Sukamakmur pada tahun 2008, yaitu sebanyak 420 ton. Oke, sekarang kita ke data yang kedua. Diagram batang di bawah ini menunjukkan hasil tangkapan ikan nelayan di suatu daerah dari tahun 2003 hingga tahun 2008. Pada tahun berapa jumlah hasil tangkapan ikan tertinggi? Nah, hasil tangkapan ikan tertinggi dicapai pada tahun 2007, yaitu sebanyak 5.000 ton. 5.000 ini dapat dari mana? Di sini ada bagian yang mendatar dan bagian yang tegak ya. Di bagian yang mendatar ini merupakan informasi untuk tahun, sedangkan di bagian tegak ini merupakan informasi untuk jumlah hasil tangkapan dalam satuan ribuan ton. Di tahun 2007 berada di sini ketinggiannya berarti sama dengan 5.000 ton. Pada tahun berapa jumlah hasil tangkapan ikan terendah? Hasil tangkapan ikan terendah dicapai pada tahun 2004, yaitu hanya sebanyak 2.000 ton. Berapa ton selisih antara tangkapan tertinggi dengan tangkapan terendah dalam kurun waktu tersebut? Nah, selisihnya berapa? Yaitu 5.000 dikurang dengan 2.000. Jadi hasilnya sama dengan 3.000 ton. Oke, sekarang kita ke data yang ketiga. Nah, di sini sama juga ya, baris yang mendatar ini menyatakan tahun dan baris sisi yang tegak ini menyatakan banyak bayi yang lahir. Perhatikan gambar diagram garis yang terdapat di Puskesmas Desa Sukamakmur berikut ini. Diagram garis tersebut menunjukkan jumlah kelahiran tiap tahun di Desa Sukamakmur. Dapatkah kalian menentukan banyak kelahiran pada tahun 2001, 2002, dan seterusnya? Iya. Nah, berapa saja nilainya? Di tahun 2001 ada sebanyak 7 kelahiran, di tahun 2002 ada sebanyak 10 kelahiran, di tahun 2003 ada sebanyak 13 kelahiran, dan seterusnya. Pada tahun berapakah kelahiran bayi terendah? Kelahiran bayi terendah terjadi pada tahun 2001, yaitu hanya sebanyak 7 kelahiran saja. Pada tahun berapakah kelahiran bayi tertinggi? Nah, kelahiran bayi tertinggi terjadi pada tahun 2008, yaitu sebanyak 25 kelahiran. Berikutnya, kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Ada mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus. Ukuran pemusatan data yang akan kita bahas pertama yaitu tentang mean atau rata-rata. Nah, bagaimana cara mendapatkan mean atau rata-rata? Yaitu dengan cara membagi jumlah seluruh data dengan banyaknya data. Atau bisa kita tuliskan seperti ini ya. X bar sama dengan jumlah data dibagi banyak data, di mana X bar ini adalah simbol untuk rata-rata. Nah, untuk data tunggal, cara mencari rata-ratanya sama dengan cara menjumlahkan semua data tersebut dibagi dengan banyaknya data. Untuk data berfrekuensi, cara mencari rata-ratanya sama dengan mengalihkan banyak data dari masing-masing nilai dengan nilainya tersebut, lalu dijumlahkan, berikutnya dibagi dengan total dari seluruh datanya atau total frekuensi. Untuk rata-rata gabungan, cara mencari rata-rata gabungan yaitu dengan cara mengalihkan banyak data pertama dengan rata-rata data pertama, kemudian dijumlahkan dengan hasil kali banyak data kedua dengan rata-rata data yang kedua, lalu dibagi dengan banyak data pertama ditambah dengan banyak data kedua. Contoh soal mean atau rata-rata. Tentukan rata-rata dari data yang diberikan berikut ini. Datanya yaitu 11, 12, 12, 12, 12, 13, dan 14. Nah, cara pertama, cara mencari rata-ratanya yaitu dengan cara menjumlahkan semua data tersebut, lalu dibagi dengan banyak data. Nah, di sini baik data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Jadi kita bagi dengan 7. Nah, hasilnya sama dengan 12,7
286. Ini sudah hasil pembulatan ya, dibulatkan sampai 3 digit di belakang koma. Cara yang kedua seperti ini, 11 ditambah 4 kali 12 tambah 13 tambah 14. Nah, kenapa Ibu tuliskan seperti ini? Karena data yang bernilai 12 di sini ada 4. Jadi bisa kita tuliskan langsung sebagai 4 kali 12. Menghitungnya seperti ini ya. Nanti hasil sama saja. Hasilnya sama dengan 86 dibagi 7, yaitu sama dengan 12,286. Jadi nilai rata-rata dari data tersebut adalah 12,286. Contoh yang kedua, rata-rata nilai siswa kelas 8A adalah 72. Rata-rata nilai 15 siswa kelas 8B adalah 80. Jika nilai kelas 8A dan 8B digabungkan, rata-ratanya menjadi 75. Berapakah banyak siswa kelas 8A? Tuliskan dulu informasi yang diketahui. Rata-rata kelas 8A sama dengan 72. Banyak siswa di kelas 8B sama dengan 15. Ini juga rata-rata dari siswa kelas 8B sama dengan 80. Rata-rata gabungannya sama dengan 75. Yang ditanyakan, banyak siswa di kelas 8A. Cara menjawabnya kita bisa menggunakan rumus dari rata-rata gabungan. Nah, lalu ganti variabel yang data sudah diketahui dengan nilai tersebut masing-masing ya. Rata-rata gabungannya sama dengan 75. Rata-rata di kelas 8A sama dengan 72. Banyak siswa di kelas 8B 15. Rata-rata dari kelas 8B adalah 80 per NA tambah 15. Nah, langkah berikutnya ini dikalikan silang nih. 75 per 1 ya. Berarti 75-nya dikalikan dengan NA tambah 15, sedangkan 1 dikalikan ke persamaan yang ini, jadi nilai tetap. Nah, kalau ada persamaan seperti ini, berarti harus kita kalikan terlebih dahulu. 75 dikalikan NA, 75 dikalikan ke 15, menghasilkan 75NA ditambah 1125. Berikutnya, yang variabelnya sama, kita gabung, jadi yang 72NA-nya ini kita pindah ke kiri menjadi negatif 72NA, dan konstanta yang 1125-nya ini kita pindahkan ke sisi sebelah kanan jadi negatif 1125. 75NA dikurang 72NA menghasilkan 3NA. 1200 dikurang 1175 itu sama dengan 75. Maka NA sama dengan 75 dibagi 3, yaitu sama dengan 25. Kesimpulannya, jadi banyak siswa di kelas 8A adalah 25 siswa. Contoh berikutnya, perhatikan tabel nilai siswa kelas 8E berikut. Berapakah banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata? Oke, berarti nanti kita perlu cari rata-ratanya dulu, baru bisa kita menentukan berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata. Oke, jadi bagaimana cara mencari nilai rata-ratanya? Nah, cara mencari rata-ratanya sama dengan kita kalikan terlebih dahulu frekuensi atau banyak datanya itu dengan nilainya tersebut. 3 dikali 5 ditambah 8 kali 6 tambah 10 kali 7 tambah 11 kali 8 tambah 6 kali 9 tambah 2 kali 10. Nah, dibagi dengan total frekuensinya ini. 3 tambah 8 tambah 10 tambah 11 tambah 6 tambah 2. Ini ya yang Ibu tuliskan di sini. Nah, bagaimana cara menghitung yang bagian atas? Hitung perkaliannya terlebih dahulu. Oke. Setelah dikalikan pasangannya itu masing-masing, setelah itu baru kita jumlah. Jangan salah ya, hati-hati. Ibu lihat masih suka sering salah nih kalian menghitung persamaan seperti ini. Nah, hasil penjumlahan bilangan yang di atas sama dengan 313 dibagi dengan 40 sama dengan 7,825. Jadi, siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata yaitu siswa yang mendapatkan nilai di atas 7,825 karena rata-ratanya segini. Nah, kalau rata-ratanya 7,825 berarti siswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata yaitu siswa yang mendapatkan nilai 8, 9, dan 10. Ada berapa banyaknya? 11, 6, dan 2. Maka yang kita jumlahkan itu yang 11 tambah 6 tambah 2 saja, yaitu sebanyak 19 siswa. Oke, kesimpulan di sini gini ya.
Jadi banyak siswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata adalah ada sebanyak 19 siswa. Ukuran pemusatan data berikutnya yaitu median atau nilai tengah dan modus. Median atau nilai tengah. Nilai tengah suatu kumpulan data yang telah diurutkan dari data terkecil dari data terbesar. Oke, berarti di sini salah satu hal yang perlu diperhatikan yaitu datanya itu harus sudah diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar jika kita mau mencari nilai median. Jika jumlah datanya ganjil, maka median atau nilai tengahnya merupakan data ke n tambah 1 bagi 2 atau bisa kita tuliskan menjadi median sama dengan data ke n tambah 1 bagi 2. Sedangkan jika jumlah datanya itu genap, maka median atau nilai tengahnya adalah rata-rata data ke n per 2 dan data ke n per 2 tambah 1. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. Mediannya sama dengan rata-rata, atau ini kita jumlahkan dulu ya. Data ke n per 2 ditambah dengan data ke n per 2 tambah 1 dibagi 2. Modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul dari suatu kumpulan data atau nilai dengan frekuensi yang paling banyak. Ini kalau datanya biasanya berupa sudah disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Catatan, suatu data bisa memiliki modus lebih dari satu nilai. Jadi bisa saja suatu data memiliki modus sebanyak 2 atau lebih. Contoh soal median dan modus. Tentukan median dan modus pada skor 10 anak yang mengikuti babak semifinal lomba menyanyi berikut. Ini adalah skor perolehan dari lomba menyanyi. Gimana cara menjawabnya? Untuk mencari nilai median, kita harus mengurutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil sampai ke besar. Jadi di sini kita tuliskan terlebih dahulu datanya, kita urutkan dari yang paling kecil yaitu 90, lalu 105, berikutnya 120, 125, 135, 145, 160, 160 lagi, 175, dan 205. Baik, datanya ada berapa? Ada 10. Nah, setelah kita urutkan seperti ini, median itu kan artinya nilai tengah ya. Berarti kita lihat nih, karena datanya itu ada 10, kalau kita bagi 2 datanya, maka nilai tengahnya ada di sini. Jadi, dari batas ini, data di sebelah kiri ada sebanyak 5 nilai, dan di sebelah kanan pun ada sebanyak 5 nilai. Oke, maka dapat kita tuliskan nilai mediannya sama dengan 135 ditambah 145 dibagi 2 sama dengan 280 bagi 2 sama dengan 140. Modus dari data tersebut yaitu 160, karena 160 ini muncul 2 kali, sedangkan data yang lain hanya muncul masing-masing 1 kali saja. Kesimpulannya, median dari data tersebut adalah 140 dan modusnya adalah 160. Tentukan median dan modus dari data di samping. Sebelum mencari median dan modusnya, kita hitung terlebih dahulu jumlah frekuensi dari data tersebut dengan cara menjumlahkan frekuensinya ya, 5 tambah 7, tambah 6, tambah 6, tambah 5, tambah 9, tambah 7. Hasilnya sama dengan 45. Karena banyak data ganjil, maka median terletak pada data ke n-nya berapa? Terbaik data 45. Rumusnya kan tadi median itu kalau datanya ganjil, mediannya sama dengan data ke n tambah 1 dibagi 2. Maka di sini karena datanya ganjil, maka median terletak pada data ke 45 tambah 1 bagi 2. 45 tambah 1 itu kan 46 ya, kalau kita bagi 2 hasil 23. Data ke-23 nya adalah 70, jadi median data tersebut adalah 70. Ini taunya dari mana? Sekarang kita cek. Nilai 55 itu frekuensinya 5, berarti data ke-1 sampai data ke-5 itu nilainya 55. Berikutnya, yang nilai 60 frekuensinya ada 7, berarti data ke-6 sampai ke-12, 12 dari mana? 5 tambah 7 kan 12.
itu nilainya adalah 60. Nilainya 65, frekuensinya ada 6. Berarti data mulai dari data ke-13 sampai data ke-18 itu nilainya adalah 65. Berikutnya berarti data ke-19 sampai data ke-24 itu nilainya 70, data ke-25 sampai data ke-29 nilainya 75. Berikutnya data ke-30 sampai data ke-38 itu nilainya 80. Lalu data ke-39 sampai data ke-45 itu nilainya adalah 85. Jadi data ke-23 ada di sini ya, yang nilainya 70. Modus dari data tersebut yaitu 80, karena 80 merupakan nilai yang memiliki frekuensi paling banyak, yaitu sebanyak 9. Jadi median dari data tersebut ada 70 dan modus dari data tersebut adalah 80. Berikutnya ukuran penyebaran data. Ada jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Kita akan bahas terlebih dahulu yaitu tentang jangkauan dan kuartil. Jangkauan adalah selisih nilai terbesar dengan nilai terkecil dari suatu data. Jika nilai terbesarnya dimisalkan sebagai X maksimum dan nilai terkecilnya sebagai X minimum, maka dapat dituliskan jangkauannya sama dengan seperti ini ya, data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Berikutnya kuartil. Kuartil merupakan ukuran yang membagi data menjadi 4 kelompok yang sama banyak. Ada 3 jenis kuartil, yaitu Q1 atau disebut dengan kuartil bawah, Q2 yang disebut dengan kuartil tengah, atau Q2 ini sama dengan median, dan Q3 sama dengan kuartil atas. Kalau kita lihat ilustrasinya seperti ini, misal ada sekelompok data ya, kita mau membagi data tersebut menjadi 4 bagian sama banyak. Nah, batas antara kelompok 1 dan kelompok 2 ini disebut sebagai Q1 atau kuartil bawah, sedangkan ini merupakan nilai tengah atau batas tengah atau sama dengan median ya dari data tersebut, atau sama dengan Q2 yaitu kuartil tengah, sedangkan batas yang ini merupakan kuartil 3 atau kuartil atas. Nah, kuartil ini membagi data menjadi 4 kelompok sama banyak. Jadi ini terdiri dari seperempat data, ini juga seperempat data, ini pun juga sama seperempat data. Jangkauan interkuartil merupakan selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Jika jangkauan interkuartil dinotasikan dengan QR, maka dapat dituliskan QR sama dengan kuartil 3 dikurangi kuartil 1, atau sama saja dengan kuartil atas dikurangi dengan kuartil bawah. Nah, untuk masalah simbol, di beberapa buku juga ada yang menyimbolkannya itu sebagai H atau hamparan. Oke, simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil merupakan setengah dari jangkauan interkuartil. Jika simpangan kuartil dinotasikan dengan Qd, maka dapat dituliskan Qd ini sama dengan setengah dari jangkauan interkuartil, atau tadi kita misalkan sebagai QR ya. Bisa juga ini sama dengan setengah H kalau dimisalkannya itu sebagai H, sama dengan setengah dari Q3 dikurang Q1. Berikutnya contoh soal tentang jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Tekanan darah seorang pasien di rumah sakit dicatat seperti berikut ini. Ini datanya. Tentukanlah jangkauan kuartil atas, kuartil tengah, kuartil bawah, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil data tersebut. Jangkauan data tersebut adalah 180 dikurangi 120, yaitu sama dengan 60. Karena data terbesar di sini 180, sedangkan data terkecilnya adalah 120. Untuk mencari nilai kuartil, terlebih dahulu kita harus mengurutkan data dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Nah, mari kita urutkan. Dari yang terkecil 120 ada 3 data. Sudah ya, 3. Berikutnya 124, 125, 126. Masing-masing hanya ada 1, 130, 150 juga hanya ada 1. 160
60 hanya ada 1 juga, 165 hanya ada 1, 166 juga hanya ada 1, 174, 175, 176 dulu ya, baru 178, 174, 175, 176, 178. Berikutnya 180 ada 3. Oke, udah ya, sudah semua datanya kita salin di sini, kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, banyak datanya ini ada berapa? Kita hitung dulu. Setelah dihitung, ternyata banyak datanya ada 18. Berarti langkah pertamanya, kita bagi terlebih dahulu data tersebut menjadi 2 bagian. Batasnya di sini, di sebelah kiri ada 9 nilai, dan di sebelah kanan pun ada 9 nilai. Nah, di tengah ini berarti merupakan nilai dari Q2 atau sama dengan nilai mediannya ya. Berikutnya, di sisi sebelah kiri ada 9 nilai, maka nilai di tengahnya adalah nilai ke-5. Nah, ini sebagai Q1. Berikutnya, di sisi sebelah kanan juga ada 9 nilai, maka nilai tengah dari ke-9 data tersebut adalah pada nilai ke-5 dari data tersebut ya. Kalau kita urutkan dari awal, berarti ini data ke-14. Oke, sudah. Sekarang kita tuliskan nilai Q1-nya sama dengan 125, Q2-nya sama dengan 160 tambah 165. Kita bagi 2. Jadi sama dengan 162,5. Q3-nya sama dengan 176. Berikutnya jangkauan yang terkuartil sama dengan 176 dikurang 125. Hasilnya sama dengan 51. Simpangan kuartilnya sama dengan setengah kali 51, yaitu sama dengan 25,5. Jadi kesimpulannya yaitu jangkauannya 60, Q3-nya 176, Q2-nya 162,5, Q1 sama dengan 125, jangkauan interkuartilnya itu 51, dan simpangan kuartilnya 25,5. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga kalian mudah untuk memahami materi yang Ibu sampaikan dan juga bisa mengerjakan soal latihan yang nanti akan Ibu berikan. Tetap semangat dalam belajar, meskipun sampai saat ini kita masih melakukan pembelajaran online. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.